Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk program di channel saya. Nama programnya Apakah Masalah di Dalam Hubunganmu? Ya, karena ini tentang masalah dalam hubungan, artinya ini untuk yang sudah punya pasangan, ya. Bisa itu kekasih, bisa itu pasangan hidup, ya. Dan bisa vice versa karena kita melihat dua sisi. Dan nonton general reading lebih nyaman, lebih rileks ditemani oleh secangkir kopi atau secangkir coklat hangat atau juga secangkir herbal tea. Bisa juga sambil mendengar musik relaksasi karena jika tidak resonate, tidak baper, ya, tidak baper dan tidak ngambek dengan Nona Pastel. Di sini sudah saya tebar di kartu pertama ini masalah dalam hubungan kamu, ya, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan kartu kedua ini bagaimana kamu menghadapi atau menyelesaikan masalah. Kartu ketiga ini bagaimana pasangan kamu menghadapi atau menyelesaikan masalah dalam hubungan kalian. Dan kartu keempat tentang outcome, hasilnya, apakah terpecahkan masalahnya atau seperti apa, nanti kita lihat. Dan kartu kelima ini tentang identifikasi, apakah cara yang kalian lakukan sudah tepat untuk menyelesaikan masalah di hubungan atau seperti apa, nanti kita lihat energinya. Dan kartu keenam ini tentang saran dalam menyelesaikan masalah kamu. Kartu ketujuh ini tentang energi yang sebaiknya kalian terapkan dalam hubungan. Dan ada bottom of the deck. Kita mulai. Gemini, apa kabar? Kita mulai dari kartu pertama. Ini energi, isu atau masalah di hubungan kamu. Saya melihat di sini ada satu semangat kerja keras tiada henti di sini, ya. Sesuatu yang ketika dimulai tidak pernah mengenal menyerah, selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, ya. Sehingga cukup kuat saya melihat di sini kalian punya dalam hubungan ini ada semangat tentang bagaimana bekerja keras, terutama untuk kemampuan finansial kalian, ya, untuk kemakmuran dan kejayaan. Saya melihat cukup kuat kamu dan pasangan kamu bekerja keras, sehingga dalam bekerja keras itu kalian lupa membangun relasi atau hubungan kalian dengan bonding yang cukup dalam, yang cukup intim. Waktu kalian habis untuk bekerja lagi dan lagi. Ini semangat yang tidak pernah patah, semangat yang tidak pernah mundur sampai berhasil, ya. Kita belajar tentang filosofi cicak, di mana dia sangat lincah dan sangat gigih untuk mencari mangsanya tanpa kenal menyerah, bahkan mampu bertahan hidup, ya, walaupun dia hanya hidup di langit-langit, tapi dia mampu untuk bertahan, ya. So ini tentang bagaimana kalian berdua belajar untuk mensejahterakan kehidupan kalian, terutama secara finansial, karena di sini energi yang cukup kuat adalah Pentacles, ya. Jadi saya lebih cenderung pada kalian bersemangat berdua untuk mengejar karir, bisnis, ya, untuk kestabilan finansial. Kita lihat cara kamu menyelesaikan masalah, karena ketika kalian berdua bekerja keras, maka hubungannya akan semakin renggang, komunikasinya di sini tidak terjalin dengan baik, ya. Ini yang kamu lakukan. Saya melihat di sini kamu menghadapi apapun dalam hubungan kamu dengan cukup on fire, ya. Beberapa kamu cukup dalam tindakan, terutama kamu buktikan. Jadi karena komunikasinya yang kurang, maka ini ada tindakan nyata yang dilakukan, ya, terutama tentang clarify apapun salah paham dalam hubungan. Kamu akan berekspresi langsung pada tindakan. Ketika pasangan kamu berbicara cukup tidak nyaman untuk kamu akan mundur, teratur dari hubungan, kamu akan menyendiri, tidak mau bicara, ya. Karena ini komunikasinya, dan jadinya kamu tidak bisa mengenal pasangan kamu. Karena menurut kamu
apapun koreksi atau komentar pasangan kamu itu seperti menyerang kamu. Padahal tidak bermaksud seperti itu, ya. Cukup sensitif, ya, sehingga kamu memperlakukan pasangan kamu seperti seperti lawan, ya. Kamu merasa mereka menantang kamu, sehingga kamu pantas untuk bertindak cukup agresif untuk membuktikan bahwa apa yang mereka bicarakan atau yang mereka ungkapkan tidak tepat, tidak benar, ya. Ini karena komunikasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga cukup sensitif ketika pasangannya berkomentar atau mengkoreksi kamu, ya. Ya, ini kamu bisa connecting dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgos, ya. Dan di sini ada apa yang pasangan kamu lakukan dalam hubungan. Di sini dia cukup sabar, ya. Dia cukup sabar menghadapi kamu yang cukup menggebu-gebu dalam tindakan. Tidak banyak bicara, tapi dalam tindakan. Apalagi ketika kamu menghindar dari pasangan kamu ini, dia cukup paham, dia cukup mempelajari kamu, dan dia sangat berhati-hati ketika menghadapi kamu. Karena menurut dia kamu sangat sensitif. Kamu punya pasangan yang cukup baik, ya Gemini. Pasangan kamu setia, dia sangat setia, dan dia melakukan segala sesuatu, terutama menghadapi kamu dengan hati-hati. So, mungkin kamu tidak perlu terlalu bagaimana, ya, menurut saya kamu terlalu cepat mengambil keputusan dalam tindakan, ya. Tempatkan pasangan kamu sebagai pasangan kekasih yang mencintai kamu, bukan musuh. Karena saya melihat kamu seolah-olah memperlakukan pasangan kamu seperti musuh, tidak menerima kritikan, tidak menerima koreksi. Jadi kalau lagi dikasih tahu, ya, biasanya orang bicara gini, dikasih tahu susah, nggak mau dengar. Nah, ini kamu cenderung menggunakan tindakan untuk mengekspresikan apapun yang menurut kamu tidak nyaman kamu dengar, ya. Jadi dia sangat berhati-hati menghadapi kamu, dan kamu sangat beruntung dia sangat setia dengan kamu. Dan dia bekerja keras, tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut, ya. Sisi yang kurang baik adalah tidak ada komunikasi yang romantis atau yang intim, yang bonding, ya. Kita tidak bisa menggunakan tindakan yang cukup berekspresi dengan tindakan yang cukup keras kepada pasangan kita tentang apapun yang dia ungkapkan, karena pasangan kamu jarang sekali berbicara di sini, ya. Kita lihat hasil. Saya melihat di sini kalian punya kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan, terutama secara materi, ya. Tapi di sini kebahagiaan hanya dinikmati oleh keluarga yang lain. Bisa cuma anak yang menikmati karena kalian berdua sibuk bekerja. Bisa orang tua atau orang sekeliling kalian yang menikmati kemakmuran dan kejayaan kalian. Kalian berdua cukup berfokus pada pekerjaan sehingga lupa berbahagia bersama-sama. Lupa untuk menikmati kebahagiaan dengan pergi berlibur berdua, ya. Jadi tidak ada waktu untuk bersama. Yang ada adalah bekerja dan bekerja. Hubungan tidak dibangun dengan komunikasi yang baik. Di sini cukup rentan dan cukup ringkih, ya, karena tidak ada saling mengenal di sini. Dan saya melihat cenderung pasangan kamu memahami kamu. Kamu orangnya cukup sensitif, terutama dalam tindakan. Jadi kalau dikoreksi tidak boleh kamu marah. Kamu memperlakukan pasangan kamu dengan cukup ekspresif di sini, terutama menghindar, ya. Jadi semua kritikan menurut kamu pasangan kamu adalah musuh kamu. Tidak boleh mengkritiki kamu. Dan ini bisa vice versa, ya. Jadi di sini masalahnya adalah komunikasi yang kurang baik, ya. Dan ini identifikasi masalah, bagaimana cara kalian melakukan
untuk menyelesaikan masalah di hubungan apakah sudah tepat. Di sini sepertinya ada yang kurang, yaitu di sini ada Two Little Witch, ini tentang magical space clearing time. So waktunya bersih-bersih tentang energi-energi yang negatif, beberapa tentang sikap yang cukup sensitif di sini, dan terutama komunikasi yang tidak berjalan baik. So waktunya bersih-bersih dengan mulai membangun komunikasi, bersihkan. Jadi ketika pasangan kita mengkoreksi kita, bukan berarti dia adalah musuh kita, ya. Pasangan kita diam pun itu juga tidak baik karena tidak ada komunikasi. So belajar untuk berpositive thinking, bersihkan masa di mana, situasi di mana kamu merasa bahwa pasangan kamu tidak nyaman untuk kamu, ya. Bersihkan itu, berusahalah berpikir positif, ya. Gemini, ini bisa vice versa, dan ini energi kamu, ya, Gemini. So berusahalah untuk berpikir positif, ya. Sekali dua kali kamu melakukan tindakan seperti berekspresi dalam tindakan, terutama cukup sensitif di sini, mungkin tidak masalah, tapi kalau sering-sering dilakukan akan merusak hubungan, ya. Dan di sini ada Gaia's Garden, ini tentang fruition, abundance, reaping what you sow. So ini tentang buah dalam satu tindakan, itu adalah apa yang sudah kamu tanam. Jadi kamu akan menuai apa yang sudah kamu tabur. Jadi buahnya tidak pernah membohongi apa yang sudah pernah kamu tabur. Apa itu bahasanya? Hasil tidak pernah membohongi kerja keras, ya. Kerja keras tidak pernah membohongi hasil. Atau di sini apa yang sudah kamu tanam itu yang akan kamu tuai, ya. So berusahalah berpikir positif. Di sini kamu cukup sensitif, ya, cukup peka, sehingga itu yang sulit, dan juga tidak ada komunikasi yang baik. Belajar untuk menabur atau menanam hal-hal baik supaya kamu bisa buah yang positif, ya. Ini tentang kemakmuran, apapun yang sudah kamu tanam, itulah buahnya yang akan kamu petik, ya, di sini. Dan ini tentang blossoming abundance. Jangan lupa bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan semua yang kamu miliki. Di sini ada kemapanan secara materi, ada commitment relation. Sepertinya ini untuk yang sudah punya commitment relation. So belajar untuk bersyukur, karena tidak semua kita bisa mencapai kesuksesan seperti yang kamu dan pasangan kamu raih. Jadi belajar untuk bersyukur, terutama bersama-sama bersyukur dengan pasangan kamu, bersama-sama bersukacita dengan pasangan kamu, bersama-sama menikmati, bersenang-senang dengan pasangan kamu, terutama dengan berlibur, ya, agar kalian bisa merenungkan semua hal-hal yang sudah kalian raih bersama di sini, ya. Ini energinya tentang bagaimana bersyukur dalam hubungan. Sepertinya karena kalian kurang bersyukur, terlihat dari energi yang cukup sibuk, waktunya hanya untuk bekerja. Dan di sini ada second chakra, Arch Ariel. Ini ada di bagian perut kita, chakra kedua kita. So kalau kita yang perempuan itu ada di rahim, ya. Bisa jadi ini tentang bagaimana kamu harus toksinasi dengan energi-energi yang selama ini kamu lakukan, dan itu cenderung merusak cakra kedua kamu, ya. Beberapa mungkin sedang menanti keturunan, jadi dia cukup sensitif dengan pasangannya. Dan di sini ada Three Witch Sister, ini tentang the power of three, ya. Kesalahan pertama, kedua, dan ketiga, mudah-mudahan bisa belajar dari kesalahan.
Semua kita pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kalau kita tidak terlalu sering berbuat kesalahan? Ya, ini tentang the power of 3, ya. Cukupkan 3 kali kesalahan, kemudian sisanya kita harus belajar memperbaiki kesalahan, ya. Dan ini ada The River Queen, ini tentang flow, letting go, natural movement. So ini tentang bagaimana masalah yang terjadi dalam hubungan kita biarlah itu mengalir seperti apa adanya, ya. Tidak perlu terlalu overthinking, tidak perlu dibawa sensitif atau dibawa baper, ya. Karena saya melihat pasangan kamu jarang bicara, ya, dia jarang sekali bicara, cukup mengerti kamu, sehingga ini ada the power of 3, kamu bisa belajar dari kesalahan, ya. Dan ini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, ini 7 of Pentacles. Di sini dia sudah memutuskan untuk apa yang harus dia lakukan, awal baru yang ingin dia mulai. Dia tinggalkan masa penantiannya. So, belajar untuk memulai sesuatu yang lebih mantap, sesuatu yang mantap dilakukan karena sudah belajar dari kesalahan. Ya, Gemini, tidak resonate untuk semua. Yang belum like, subscribe, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.